sekalian. Saya dari kelompok 1 dan Ya, perkenalkan nama saya Dimas Ritya, NIM 2271374. Perkenalkan, nama saya Sukmaja Wisnaya dengan NIM 2271330. Dan saya Muhammad Eri Hafiz dengan NIM level 271 335. baik, untuk materi kami itu ada macam-macam model evaluasi dalam penjas, di mana dalam ilmu evaluasi program pendidikan jasmani tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan evaluasi pendidikan jasmani. Berikut beberapa yang akan kami jelaskan tentang terkait model-model pembelajaran penjas. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yakni judul konteks, evaluation input, evaluation process, evaluation product. Evaluation akan disingkat CIPP. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan dokumen mengenai kekuatan kelemahan program yang dievaluasi. Tujuan inti mengevaluasi program berdasarkan 4 komponen utama, yakni konteks atau dalam kurung konteks, input atau masukan, proses dan produk atau hasil. Untuk memberikan panduan pengambilan keputusan, model ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program melalui evaluasi yang sistematis dari awal hingga akhir. Adapun kelebihannya yaitu 1. Berfokus pada konteks, input, proses, dan produk sehingga dapat mengevaluasi program secara komprehensif. 2. Cocok untuk evaluasi formatif dan sumatif. 3. Memberikan panduan yang sistematis dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan. Adapun kekurangannya yakni 1. Memerlukan pengumpulan data yang cukup banyak yang mungkin menjadi kendala dalam keterbatasan sumber daya. Dan 2. Ada analisis yang luas membutuhkan tenaga ahli yang kompeten. 3. Cenderung kurang fleksibel karena mengharuskan evaluasi terhadap keempat komponen CIPP. Baik, adapun slide kedua yakni CIPP Context Evaluation atau konteks evaluasi. Menurut Sarah and Chen dan Arikuto 2004, evaluasi konteks meliputi pengabaran latar belakang program yang dievaluasi, memberikan tujuan program, dan analisis kebutuhan dari suatu sistem, menentukan sasaran program dan menentukan sejauh mana tawaran ini cukup responsif terhadap kebutuhan yang sudah diidentifikasi. Lalu yang kedua ada input evaluation atau evaluasi masukan. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengaitkan tujuan, konteks, input, proses dengan hasil program. Evaluasi ini juga untuk menentukan kesesuaian lingkungan dalam membantu pencapaian tujuan dan objektif program. Di samping itu, evaluasi ini dibuat untuk memperbaiki program, bukan untuk membuktikan suatu kebenaran, atau the purpose of evaluation is not to prove but to improve. Stufel-Bill 1997 dalam Arikuto 2004. Ada CIPP, Process Evaluation atau evaluasi proses. Evaluasi proses dalam model CIPP diarahkan pada beberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada apa, what, kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa, who, orang yang ditujukan sebagai penanggung jawab program, kapan, when, kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program yang sudah terlaksana sesuai dengan rencana oleh Stufel di dalam Arikuto 2004. Lalu yang kedua ada produk evaluasi atau evaluasi pada produk atau hasil. Model evaluasi didesain oleh Daniel Stufel-Bill pada tahun 1966. Model ini memandang program yang dievaluasi sebagai suatu sistem evaluasi yang baik dalam model CIPP, bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan akuntabilitas dan pemahaman terhadap suatu fenomena.
Lalu ada yang kedua, diskrepasi evaluation. Model evaluasi diskrepasi atau pertentangan Provos 1971 adalah suatu model evaluasi program yang menekankan pentingnya pemahaman sistem sebelum evaluasi tujuan inti. Ide yang mengidentifikasi perbedaan antara standar yang diharapkan dan kinerja aktual dalam pelaksanaan program. Model ini bertujuan untuk mengevaluasi sesuai program dan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan informasi tentang yang aspek yang perlu diperbaiki. Adapun kelebihan dari diskrepasi evaluation adalah: satu, fokus pada identifikasi perbedaan atau kinerja saat ini dan standar yang diharapkan. Dua, bermanfaat untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian implementasi program terhadap standar. Lalu adapun kekurangannya, yakni ada dua, yakni satu, memperhatikan faktor kontekstual yang mungkin mempengaruhi hasil evaluasi, dan dua, ada model ini membutuhkan standar yang jelas yang tidak selalu mudah ditetapkan di awal. Lalu ada komponen diskrepasi evaluation. Yang pertama, definition state. Dan definition state atau definisi staf program mengorganisir. Yang ada dua, yang satu, gambaran tujuan proses atau aktivitas dan kemudian. Lalu yang kedua, ada menambahkan sumber daya yang diperlukan. Lalu di bawahnya ada installation state. Dalam installation state, langkah instalasi desain atau definisi program menjadi standar baku untuk diperbandingkan dengan penilaian operasi awal program. Lalu ada product state. Dalam product state, tahap proses evaluasi ditandai dengan pengumpulan data untuk menjaga keterlaksanaan program. Lalu ada product state. Dalam product state, tahap produk, pengumpulan data dan analisa yang membantu ke arah penentuan tingkat pencapaian sasaran dari outcome. Lalu di bawahnya ada optional tahap cost benefit. Optional tahap cost benefit menunjukkan peluang untuk membandingkan hasil dengan yang dicapai oleh pendekatan yang lain yang serupa. Kita akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang ketiga, format dan substansi evaluation. Michel Skripin juga mengembangkan model formatif, submatif. Model ini menunjukkan adanya tahap dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan atau disebut evaluasi formatif, dan ketika program sudah selesai atau berakhir atau disebut evaluasi sumatif. Formative evaluation. Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambilan keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan dan mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Summative evaluation. Evaluasi summative dilakukan secara program berakhir. Tujuan dari evaluasi summative adalah untuk mengukur ketercapaian program fungsi. Evaluasi summative dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai saran untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu dalam kelompoknya. Mengingatkan bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan summatif. Maka selingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda. Kelebihan yang pertama, membedakan antara evaluasi formatif atau untuk perbaikan dan summatif untuk keputusan akhir, sehingga lebih fleksibel dalam mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, format evaluasi formatif membantu
memperbaiki program selama proses berlangsung. Yang ketiga, evaluasi sumatif membantu dalam pengambilan keputusan terkait kelayakan program. Kekurangannya, yang pertama, bisa memerlukan waktu dan sumber daya lebih banyak karena membutuhkan 2 tahap evaluasi. Yang kedua, terkadang sulit memisahkan antara evaluasi formatif dan sumatif dalam praktek nyata. Yang ketiga, memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang teliti untuk menghindari redundansi. Yang keempat, goal oriented evaluation. Model ini merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus, mengecek sejauh mana tujuan tersebut sudah terlaksana dalam proses pelaksanaan program. Tujuan ini mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Model ini menilai efektivitas program dengan melihat hasil akhir dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan di awal, sehingga fokus utamanya adalah hasil pembelajaran. Goal oriented evaluation. Dalam model ini, langkah pertama adalah mengenali tujuan suatu program. Setelah tujuan program diketahui, indikator-indikator pencapaian tujuan dan alat pengukur diketahui pasti. Hasil kajian akan dibandingkan dengan tujuan program dan keputusan dibuat level pencapaian yang diperoleh. Menurut Trier, apabila tujuan program tidak tercapai sepenuhnya, ini membawa implikasi sama bahwa program pembelajaran lemah atau juga bahwa tujuan yang dipilih tidak sesuai. Kelebihan yaitu ada 3. Yang pertama, fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran yang spesifik sehingga hasil evaluasi lebih relevan terhadap target yang diharapkan. Yang kedua, mengarahkan perencanaan pembelajaran dengan lebih struktur dan jelas. Yang ketiga, memberikan data yang konkret mengenai efektivitas program berdasarkan pencapaian tujuan. Dan kekurangannya juga ada 3. Yang pertama, kurang fleksibel karena hanya berfokus pada tujuan yang ditentukan sejak awal. Yang kedua, cenderung mengabaikan hasil-hasil yang tidak sesuai dengan tujuan awal yang mungkin tetap bermanfaat. Yang ketiga, yaitu lebih menekankan akhir-akhir pada proses pembelajaran itu sendiri. Melanjutkan materi teman saya, di mana materi 5 ada goal pre-evaluation, di mana menurut Michael Scriven dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan yang terjadi, baik hal-hal yang positif, yaitu hal yang diharapkan, maupun hal-hal negatif yang sebetulnya memang tidak diharapkan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi keberhasilan program tanpa terikat pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Model ini berfokus pada semua hasil atau dampak dari program, termasuk efek yang tidak direncanakan, dengan tujuan mengurangi bias evaluasi yang muncul dari tujuan yang ditentukan di awal. Mana alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan, karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan. Tetapi evaluator lupa memperhatikan sejauh mana masing-masing penampilan. Tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum. Maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya. Dari uraian ini jelaslah bahwa yang dimaksud dengan evaluasi lepas dari tujuan dalam model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan, tetapi hanya lepas dari tujuan khusus.
Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci per komponen. Adapun kelebihannya mengurangi bias yang mungkin terjadi dan jika evaluator hanya berfokus pada tujuan tertentu. Yang kedua dapat mengidentifikasi hasil yang tidak direncanakan tapi signifikan. Yang ketiga itu adalah lebih terbuka pada hasil evaluasi di luar tujuan yang telah ditentukan. Kekurangannya berupa tidak memberikan indikator jelas untuk mengukur pencapaian tujuan program. Yang kedua ada mungkin menghasilkan evaluasi yang terlalu luas dan kurang terarah. Yang ketiga memerlukan evaluator yang sangat pengalaman untuk menilai hasil secara objektif. Evaluasi yang keenam itu adalah maintenance evaluation, di mana menekankan yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Speck mengatakan bahwa description di satu pihak berbeda dengan judgment atau menilai. Dalam model ini, masukan, proses, dan hasil dapat dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program. Tujuan dari comprehensive evaluation yaitu menggambarkan dan mengevaluasi proses dan hasil program dengan mempertimbangkan konteks, input, proses, dan produk. Model ini menekankan pentingnya memahami proses pembelajaran secara keseluruhan dan mengidentifikasi komponen program yang berhasil atau kurang berhasil. Adapun kelebihannya, pertama menjadikan analisis komprehensif dan dengan memperhatikan konteks, input, dan proses, melibatkan komponen deskriptif dan evaluatif sehingga lebih menyeluruh, menawarkan pandangan yang lebih luas terhadap proses pembelajaran dan implementasi. Adapun kekurangannya itu pertama ada cenderung kompleks dan membutuhkan data yang lebih banyak. Yang kedua ada sulit untuk diterapkan dalam kondisi terbatas karena membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Yang ketiga ada analisis yang terlalu mendalam bisa membuat hasil evaluasi sulit dipahami oleh pemangku kepentingan tertentu. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu responsive evaluation model, yaitu dalam model evaluasi ini Speck mendefinisikan evaluasi sebagai suatu nilai pengamatan dibandingkan dengan keahlian. Status 1967 dalam Energi 2008 telah menghasilkan beberapa ciri pendekatan model evaluasi responsif, yaitu lebih ke arah aktivitas program atau proses daripada tujuan program, mempunyai hubungan dengan banyak kalangan untuk mendapatkan hasil evaluasi. Perbedaan ini nilai berperspektif dari banyak individu menjadi ukuran dalam melaporkan kegagalan dan keberhasilan suatu program. Tujuan inti dalam responsive evaluation model ini yaitu menyesuaikan evaluasi dengan kebutuhan dan perhatian audiens atau pemangku kepentingan. Model ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan, yang banyak bagi pihak yang terlibat dengan fokus pada aspek program yang paling menarik perhatian atau kekhawatiran audiens. Responsive evaluation model terdapat 4 tahap dalam metode ini, yaitu pada awal pelaksanaan evaluasi, evaluator dan klien stakeholder membuat perhitungan tentang kontrak mengenai tujuan penilaian, validitas dan jaminan kerahasiaan, mengenal pasti konten atau perhatian, isu dan nilai-nilai dari stakeholder, fakta-fakta diperoleh melalui temu duga dan soal selidik. Tahap ketiga mengumpulkan informasi yang memiliki hubungan dengan tujuan isu nilai yang dikenal pasti oleh stakeholder. Penyediaan laporan mengenai keputusan atau alternatif format kajian khusus yang sering digunakan untuk membuat laporan ini. Laporan ini mengandung beberapa isu-isu perhatian dikenal bentuk oleh stakeholder. Kelebihan fleksibel karena fokus pada isu-isu yang relevan bagi para pemangku kepentingan, responsif terhadap kebutuhan dan perhatian, dapat menangkap informasi yang lebih kontekstual dan dinamis dari program kekurangan. Rentan terhadap bias karena evaluator mungkin terlalu terpengaruh oleh pemangku kepentingan, mungkin sulit untuk mendapat hasil yang konsisten jika terlalu responsif terhadap pemerintahan yang berubah-ubah. Tidak memberikan panduan yang sangat jelas untuk evaluasi karena cenderung mengikuti kebutuhan audiens.
UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. Yang pertama yaitu CSE merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California in Los Angeles. Ciri dari model CSE dan UCLA adalah adanya 5 tahap dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dari dampak. Tujuan ini menyediakan evaluasi yang menyeluruh melalui tahapan evaluasi dan sistem, melalui dari konteks, input, proses hingga produk. Tujuan adalah untuk memberikan pemahaman keseluruhan tentang keberhasilan program dalam berbagai aspek, membantu perbaiki program secara menyeluruh. Kelebihannya mencakup pendekatan sistematis dengan tahap evaluasi yang jelas. Kedua, menggabungkan analisis, proses, hasil, dan konteks yang kemungkinan evaluasi yang menyeluruh. Ketika memberikan informasi yang lengkap dari awal hingga akhir implementasi program. Yang kekurangannya, yang pertama memerlukan banyak waktu, biaya, dan tenaga karena sifat yang sangat terperinci, sulit diterapkan di lingkungan yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dan ketiga, analisis yang mendalam kadang sulit dipahami oleh pemangku kepentingan yang kurang berpengalaman. Tahapan model CSE UCLA, yaitu dalam tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. CSE model program planning dalam tahapan evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah dan pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap ke-1. 3. CSE model program evaluation, dalam tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. CSE model summative evaluation, pada tahap ini evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dapat dari program. Di sini kesimpulannya, setiap model memiliki pendekatan dan tujuan spesifik untuk menilai efektivitas program, baik dari segi pencapaian tujuan, perbaikan selama proses, atau penemuan hasil yang tidak terduga. Pemilihan model yang tepat akan membantu dalam mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang keberhasilan program pendidikan jasmani. Baik, mungkin itu saja. Mungkin itu saja mempelajari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.